Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Bunga Putri. Saya di sini akan membacakan hasil materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 11, tentang sejarah dan perkembangan tarekat. Tarekat adalah dalam bahasa Arab yakni tarkiyah yang berarti jalan, cara, keadaan, mazhab, aliran, goresan, atau garis pada sesuatu tiang tempat berteduh, tongkat, payung, atau yang terkenal dari suatu kaum. Ilmu barat sering menyebut tarekat dengan istilah Sufi order. Terma order ini awalnya digunakan dalam kelompok-kelompok monastik besar Kristen seperti Fransiskan dan Benediktan. Pengertian order ini kemudian diluaskan kepada sekelompok manusia yang hidup bersama di bawah disiplin bersama, sehingga kemudian terima order diterapkan penggunaannya pada tarekat. Adapun unsur-unsur terbentuknya tarekat ada 5, yaitu yang pertama, 1. Mursyid. Mursyid adalah dianggap telah terbuka takbir antara dirinya dan Tuhan. Mursyid atau guru atau master atau pir bertugas menemani dan membimbing para penempuh jalan spiritual untuk mendekati Allah seperti yang terjadi pada diri sang guru. Yang kedua, baiat atau talqin adalah janji setia seorang murid kepada gurunya bahwa ia akan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh sang guru tanpa reserve. Ketiga, silsilah. Silsilah tarekat adalah nisbah hubungan guru terdahulu sambung menyambung antara satu sama lain sampai kepada Nabi. Yang keempat, murid atau kadang disebut salik adalah orang-orang yang sedang mencari bimbingan perjalanannya menuju Allah. Dalam pandangan pengikut tarekat, seorang yang melakukan perjalanan rohani menuju Tuhan tanpa bimbingan guru yang berpengalaman melewati berbagai tahap makamat dan mampu mengatasi keadaan jiwa hal dalam perjalanan spiritualnya, maka orang tersebut mudah tersesat. Yang kelima, adapun hubungan tarekat dengan tasawuf. Demikian jelasan hubungan antara tasawuf dengan tarekat, yaitu tarekat itu bermula dari tasawuf dan berkembang dengan berbagai macam paham dan aliran yang tergambar dalam adanya turukus sufiyah atau aliran-aliran tarekat, sehingga belakangan ini seseorang yang hendak berkecimpung dalam kehidupan tasawuf pada umumnya adalah melalui aliran tarekat yang sudah ada. Adapun sejarah timbulnya tarekat. Tarekat pertama kali muncul pada abad ke-6 dan ke-7 Hijriah. Ketika tasawuf menempati posisi penting dalam kehidupan umat Islam dan dijadikan sebagai filsafah hidup. Pada periode ini tasawuf memiliki aturan prinsip dan sistem khusus, sedangkan secara individual tanpa adanya ikatan satu sama lain. Dalam perkembangan selanjutnya, tarekat menjadi semacam organisasi atau perguruan dan kegiatannya pun semakin meluas. Pertama, tarekat dianggap sebagai fanatisme guru yang dapat berubah menjadi fanatisme politik. Kedua, tarekat dinilai sebagai gejala depolitisasi, pelarian dari tanggung jawab sosial dan politik. Tarekat yang dikehendaki adalah sebuah gerakan kaum sufi dalam kegiatan sosial keagamaan. Dapat dilihat dari aktivitas dan tujuannya. Tarekat dapat dikategorikan menjadi 2 kategori besar. Pertama, tarekat sebagai gerakan purifikasi dengan penekanan pada asketisme yang sifatnya individualistik. Dalam hal ini ditekankan adanya kegiatan dan pengkajian yang lebih berusaha ke arah premunian, keselamatan, dan kedamaian. Kedua, tarekat dijadikan sarana mengartikulasikan sisi terhadap lingkungan atau sebagai sarana berdialog dengan lingkungan sosial politik, membentuk tingkah laku bersama dalam mencoba menginterpretasikan lingkungan untuk dijawab dan diatasi.
Penganut dan pencintanya tarekat dianggap jalan paling efektif dalam menghadapi kemerosotan aspek-aspek spiritual, moralitas, dan kecenderungan-kecenderungan dehumanisasi. Di sisi lain, sebagai gerakan populer, tarekat merupakan gerakan pertama yang secara konstruktif merasakan kejenuhan terhadap akidah ahli kalam yang kaku. Banyak pengamat berpikir bahwa begitu banyak masyarakat menjadi lebih modern dan terindividualisasi, fungsi-fungsi sosial guru, sufi, dan organisasi mereka akan turun. Pada pertengahan abad ke-20, banyak analisis yang melukisnya gambaran tentang berkurangnya dan mungkin lenyapnya tarekat-tarekat sufi. Tarekat-tarekat sufi terus menyediakan sarana bagi pengartikulasian identitas Islam inklusif dengan penekanan yang besar pada kesalehan pemujaan individual dan pengalaman kelompok kecil. Dan saya akan membacakan kesimpulan dari materi saya, yaitu pada umumnya yaitu gabungan seluruh ajaran dan aturan praktis yang diambil dari Al-Quran, Sunnah Nabi SAW, dan pengalaman guru spiritual persaudaraan sufi yang biasanya dinamai sesuai dengan nama pendirinya. Perjalanan menuju aula ajaran adalah praktik-praktik dan ilmu tertentu yang diajarkan dalam sebuah tarekat. Tarekat pertama kali muncul pada abad ke-6 dan 7 Hijriah ketika tasawuf menempati posisi penting dalam kehidupan umat Islam dan dijadikan sebagai falsafah hidup. Pada periode ini tasawuf memiliki aturan, prinsip, dan sistem khusus, sedangkan secara individual tanpa adanya ikatan satu sama lain. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.